Hai, selamat datang di Maheswari Channel. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau membahas soal yang berkaitan dengan hipertensi dalam kehamilan, preeklamsi, dan eklamsi. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan soalnya, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share. Oke, kita langsung aja masuk ke soal nomor 1. Nyonya S, usia 25 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 26 minggu, datang ke BPM untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 150/90 mm hidrogirum, nadi 80 kali per menit, pernafasan 22 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, protein urin negatif. Hasil anamnesa, Nyonya S sudah memiliki riwayat hipertensi sebelum hamil. Apakah diagnosa yang tepat? A. Preeklamsi, B. Eklamsi, C. Hipertensi gestasional, D. Hipertensi kronik, E. Superimpos preeklamsi. Nah, kita lihat clue-nya di sini. Usia kehamilannya 26 minggu. Tekanan darahnya 150/90, protein urin negatif, dan sudah memiliki riwayat hipertensi dari sebelum hamil. Jadi ini kasusnya adalah hipertensi. Nah, dalam kehamilan sendiri, hipertensi itu ada banyak jenisnya. Ada hipertensi kronik, gestasional, preeklamsi, eklamsi, dan superimpos preeklamsi. Nah, sekarang kita lihat di soal nomor 1, usia kehamilannya ini lebih dari 20 minggu. Kemudian tekanan darahnya 150/90. Tetapi protein urinnya negatif. Artinya tidak mengarah kepada preeklamsi. Kenapa? Karena kalau preeklamsi itu ditandai dengan protein urin positif. Kemudian eklamsi juga bukan, karena kalau eklamsi itu biasanya ditandai dengan adanya kejang-kejang. Nah, kemudian berarti tinggal jawaban yang C, D, dan E. Untuk soal nomor 1 ini, yang lebih tepatnya adalah yang D, hipertensi kronik. Nah, kita bahas kenapa jawaban yang lebih tepat itu yang D, yaitu hipertensi kronik itu definisinya adalah hipertensi tanpa protein urin yang timbul dari sebelum kehamilan dan menetap setelah persalinan. Kemudian diagnosisnya, yang pertama, tekanan darahnya itu lebih dari sama dengan 140/90 mm hidrogirum. Kemudian sudah ada riwayat hipertensi sebelum hamil atau diketahui adanya hipertensi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Tidak ada protein urin, dan dapat disertai keterlibatan organ lain seperti mata, jantung, dan ginjal. Nah, kalau melihat dari penjelasan tentang hipertensi kronik ini, berarti sesuai ya teman-teman dengan soal nomor 1 tadi, karena ibunya mengatakan sudah punya riwayat hipertensi dari sebelum hamil, kemudian protein urinnya juga negatif, tetapi tekanan darahnya ini di atas 140/90. Nah, kita lihat ya. Sesuai ya teman-teman dengan pengertian dari hipertensi kronik. Jadi nomor 1 itu jawabannya adalah yang D. Diingat aja teman-teman, kalau protein urinnya negatif, itu berarti biasanya tidak mengarah kepada preeklamsi. Dan kalau dia sudah memiliki riwayat hipertensi, jawabannya adalah yang hipertensi kronik. Nomor 2. Nyonya S usia 25 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 26 minggu, datang ke BPM untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil pemeriksaan tekanan darah 150/90 mm hidrogirum, nadi 80 kali per menit, pernafasan 22 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, protein urin negatif. Hasil anamnesa Nyonya S tidak memiliki riwayat hipertensi sebelum hamil. Apakah diagnosa yang tepat? A. Preeklamsi, B. Eklamsi, C. Hipertensi gestasional, D. Hipertensi kronik, E. Superimpos preeklamsi. Oke, kita lihat clue-nya di sini. Usia kehamilannya 26 minggu, tekanan darahnya 150/90, protein urin negatif. Hasil anamnesa tidak memiliki riwayat hipertensi sebelum hamil. Nah, ini soalnya sama dengan nomor 1, hanya beda di hasil anamnesanya. Kalau di nomor 1 itu sudah memiliki riwayat hipertensi dari sebelum hamil,
Kalau nomor 2 ini tidak memiliki riwayat hipertensi dari sebelum hamil. Nah, berarti kita lihat dari pilihannya untuk mengarah kepada preeklamsi dan eklamsi ini udah bukan ya teman-teman, berarti A dan B bukan. Kemudian hipertensi kronik yang D juga bukan, karena kalau hipertensi kronik itu dia sudah memiliki riwayat hipertensi. Berarti tinggal yang C dan yang E. Nah, nomor 2 ini jawabannya yang lebih tepat itu adalah yang C, hipertensi gestasional. Oke, kita bahas ya untuk hipertensi gestasional. Hipertensi gestasional itu definisinya adalah hipertensi tanpa protein urin yang timbul setelah kehamilan 20 minggu dan menghilang setelah persalinan. Diagnosisnya tekanan darah lebih dari sama dengan 140 per 90 mm hidrogirum, tidak ada riwayat hipertensi sebelum hamil, tekanan darah normal di usia kurang dari 12 minggu, usia kehamilan maksudnya ya. Kemudian tidak ada protein urin dan dapat disertai tanda dan gejala preeklamsi seperti nyeri ulu hati dan trombositopenia. Nah, kita lihat soalnya. Tadi ini usia kehamilannya 26 minggu, artinya sudah lebih dari 20 minggu. Kemudian tekanan darahnya lebih dari 140 per 90 ya. Protein urinnya negatif, serta tidak memiliki riwayat hipertensi sebelum hamil. Berarti sesuai ya teman-teman. Jawabannya adalah yang hipertensi gestasional. Oke, untuk hipertensi dalam kehamilan ini, kalau tadi kan kronik juga protein urinnya negatif, hipertensi gestasional juga protein urinnya negatif. Gampangnya untuk membedakan adalah kronik itu sudah memiliki riwayat hipertensi, kalau gestasional tidak memiliki riwayat hipertensi. Untuk hipertensi kronik dan gestasional ini kita lihat di soal ya, kalau dia protein urinnya negatif kita langsung mikir, oh ini pasti mengarah ke hipertensi kronik dan gestasional. Tinggal kita lihat lagi clue selanjutnya apa gitu. Karena untuk preeklamsi, eklamsi, dan superimpos preeklamsi itu protein urinnya biasanya adalah positif. Oke, kita lanjut nomor 3. Nyonya S usia 25 tahun, G1PN0A0, usia kehamilan 26 minggu datang ke BPM untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil pemeriksaan tekanan darah 150 per 90 mm hidrogirum, nadi 80 kali per menit, pernafasan 22 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, protein urin positif 2. Hasil anamnesa Nyonya S sudah memiliki riwayat hipertensi sebelum hamil. Apakah diagnosa yang tepat? A. Preeklamsi, B. Eklamsi, C. Hipertensi gestasional, D. Hipertensi kronik, E. Superimpos preeklamsi. Nah, kita lihat clue-nya di sini. Usia kehamilannya 26 minggu, tekanan darahnya 150 per 90, protein urinnya positif 2, dan hasil anamnesanya Nyonya S sudah memiliki riwayat hipertensi sebelum hamil. Oke, teman-teman, tadi sudah saya jelaskan kalau yang protein urinnya positif itu biasanya mengarah kepada preeklamsi, eklamsi, dan superimpos. Berarti untuk pilihan yang C dan D ini udah bukan ya, tinggal A, B, dan E. Nah, nomor 3 ini jawaban yang tepatnya itu adalah yang E, superimpos preeklamsi. Mari kita bahas kenapa jawabannya itu yang E. Untuk superimpos preeklamsi, biasanya itu terjadi pada ibu dengan riwayat hipertensi kronik, sudah ada sebelum usia kehamilan 20 minggu. Kemudian hasil tes celup urin, protein urinnya lebih dari positif 1 atau trombositnya kurang dari 100.000 pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Nah, jadi di soal tadi ini, ibunya ini usia kehamilannya 26 minggu, tekanan darahnya 150 per 90. Nah, tadi kan disebutkan nih ya, superimpos itu ibu dengan riwayat hipertensi kronik. Hipertensi kronik itu ditandai dengan tekanan darahnya lebih dari 140 per 90. Berarti tekanan darahnya udah sesuai nih, lebih dari 140. Kemudian protein urinnya lebih dari positif 1. Oke, benar, protein urinnya positif 2. Dan dari hasil anamnesa, Nyonya S sudah memiliki riwayat hipertensi sebelum hamil. Sesuai ya teman-teman, karena hipertensi kronik juga terjadi karena ibunya ini sudah memiliki riwayat hipertensi sebelum hamil. Paham ya teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 4.
Nyonya S, usia 25 tahun, G1PN0A0, usia kehamilan 30 minggu, datang ke BPM untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil pemeriksaan tekanan darah 150/90 mm hidrogirum, nadi 80 kali per menit, pernafasan 22 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, protein urin positif 1. Hasil anamnesa, Nyonya S tidak memiliki riwayat hipertensi sebelum hamil. Apakah diagnosa yang tepat? A. Preeklamsi berat, B. Preeklamsi ringan, C. Hipertensi gestasional, D. Hipertensi kronik, E. Superimpos preeklamsi. Oke, di sini cluenya usia kehamilannya 30 minggu, tekanan darahnya 150/90, protein urin positif 1. Hasil anamnesa, Nyonya S tidak memiliki riwayat hipertensi sebelum hamil. Oke, berarti di sini udah bisa dikerucutkan ya teman-teman jawabannya, karena hipertensi gestasional yang C dan D, hipertensi kronik ini udah tidak masuk ya ke jawaban di sini karena protein urinnya ini positif. Kalau hipertensi gestasional dan kronik kan negatif. Kemudian untuk superimpos preeklamsi itu biasanya ditandai dengan riwayat ibunya sudah memiliki riwayat hipertensi. Nah, di sini ibunya ini tidak memiliki riwayat hipertensi. Berarti tinggal jawaban yang A dan B, yaitu preeklamsi berat dan preeklamsi ringan. Untuk nomor 4, jawabannya ini adalah yang B, preeklamsi ringan. Oke, mari kita bahas. Untuk preeklamsi itu terbagi jadi dua, ada preeklamsi ringan dan berat. Kalau preeklamsi ringan, tekanan darahnya lebih dari 140/90 mm hidrogirum pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Tes celup urinnya menunjukkan protein urin positif 1. Kalau preeklamsi berat, tekanan darahnya lebih dari 160/110 mm hidrogirum pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Kemudian tes celup urin menunjukkan protein urin lebih dari sama dengan positif 2 atau disertai keterlibatan organ lain seperti trombositopenia, hemolisis mikroangiopati, peningkatan SGOT/SGPT, nyeri abdomen kuadran kanan atas, sakit kepala, skotoma penglihatan, pertumbuhan janin terhambat, oligohydramnion, edema paru atau gagal jantung kongestif, dan oliguria. Nah, di soal nomor 4 ini jawabannya kenapa preeklamsi ringan? Karena tadi tekanan darahnya masih di 150/90, tidak lebih dari 160. Dan protein urinnya juga positif 1. Ini ya teman-teman. Jadi kalau untuk preeklamsi itu biasanya baru diketahui, maksudnya baru ibu hamilnya ini baru mengalami tekanan darah tinggi itu pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu dan sebelumnya tidak memiliki riwayat hipertensi. Lanjut nomor 5, Nyonya S, usia 25 tahun, G1PN0A0, usia kehamilan 36 minggu, datang ke puskesmas dibawa oleh suaminya karena mengalami kejang-kejang. Hasil pemeriksaan tekanan darah 170/110 mm hidrogirum, nadi 80 kali per menit, pernafasan 22 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, protein urin positif 3. Hasil anamnesa, Nyonya S tidak memiliki riwayat hipertensi sebelum hamil. Apakah diagnosa yang tepat? A. Preeklamsi berat, B. Preeklamsi ringan, C. Hipertensi gestasional, D. Hipertensi kronik, E. Eklamsi. Nah, di sini cluenya usia kehamilannya 36 minggu, udah di atas 20 minggu ya. Mengalami kejang-kejang, tekanan darahnya tinggi, 170/110 mm hidrogirum. Protein urinnya juga positif 3 dan hasil anamnesa Nyonya S tidak memiliki riwayat hipertensi sebelum hamil. Nah, ini udah jelas ya nomor 5 teman-teman. Jawabannya itu yang tepat adalah yang E, eklamsi. Kenapa? Karena udah ditandai adanya kejang-kejang. Jadi, kalau untuk eklamsi itu biasanya terjadi kejang umum dan atau koma, ada tanda dan gejala preeklamsi, serta tidak ada kemungkinan penyebab lain, misalnya epilepsi, perdarahan subarachnoid, dan meningitis. Nah, pada soal ini sudah ada tanda gejala dari preeklamsi ya, yaitu ditandai dengan tekanan darahnya 170/110. Sudah masuk preeklamsi berat ya, lebih dari 160. Kemudian protein urinnya juga sudah positif 3. Jadi, dan di sini juga ibunya tidak memiliki riwayat hipertensi.
Nah, jadi ini udah jelas ya teman-teman kalau eklamsi yang paling gampangnya itu adalah sudah mengalami kejang-kejang. Jadi kita langsung pikirkan jawaban yang tepatnya itu adalah yang eklamsi. Oke, teman-teman. Itu tadi pembahasan soal-soal tentang hipertensi dalam kehamilan, preeklamsi, dan eklamsi. Semoga apa yang aku jelaskan ke teman-teman bisa teman-teman pahami dan teman-teman ingat. Dan kedepannya teman-teman bisa lebih paham lagi untuk membedakan apa itu hipertensi gestasional, apa itu hipertensi kronik, preeklamsi maupun eklamsi. Dan untuk teman-teman yang mau gabung di grup Telegram bisa langsung klik link yang ada di description box. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.